Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Alfian Pradika dari Prodi Teknik Sipil dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan membuat bangunan gedung 5 lantai menggunakan aplikasi Etaps. Yang pertama-tama kita buka aplikasi Etaps dulu. Lalu selanjutnya kita buka yang new model. Lalu kita ya use build, ini metrik, benar, United States, AX14, oke. Lalu kita buat, ini saya akan menggunakan bangunan gedung 5 lantai, lalu jaraknya 4, ini sama 4, ini yang grid only. Lalu oke. Nah, jadilah seperti ini. Lalu yang pertama-tama kita di sini melihat selain bentar. Ini yang file saya yang udah jadi, lalu klik kanan, ada di modify, lalu kita modify ini, kita lihat story-nya udah benar, jarak jarak per lantainya 4 meter, total tingginya 20 meter, ini sesuai warnanya udah sesuai, oke. Lalu setelah itu kita membuat FC beton. Kita lihat define material properties, lalu FC 25 MPa modify, ini edit conquer sotonic warnanya ini, lalu ini sesuai data 23.000 sekian sama 2402 sekian, dan menggunakan 23500 MPa, rasionya 0,2 dan sesuai datanya. Lalu ini udah saya edit juga sesuai data FC 25 MPa, ini 25, oke, sesuai, oke. Lalu di GTS 420 modify, ini udah sesuai file juga. Lebar aneksial sesuai buku panduan, lalu 76 sekian, 78 49 sekian, ini ya 200.000, ini yang buat data modify juga di GTS, ini yang 420 620 4, ini sesuai data, oke. Lalu oke. Lalu kita membuat kolom. Sini saya akan membuat kolom. Define, select properties, frame selection, lalu kita cari kolom. Nah, ini 90, modify. Sini saya menggunakan kolom 90 dengan diameter 900 dan 900. Modify. Ini saya menggunakan ini semuanya 1. Saya menggunakan 1 semua. Yang ini abot axisnya 0,7 dan ini 0,7. Ini sudah semua oke. Oke.
Lalu setelah kolom kita membuat balok induk. Sini saya menggunakan balok induk 35/10. Sini saya dengan diameter 700 per 350. Kemudian lalu modifier ini saya menggunakan 1 Lalu saya juga mengubahnya dengan torsinan ini 0,0,01, ininya 0,7, sini 0,7. Oke, ini datanya. Oke. Lalu kita slope. Lalu sampai kalau pintu paling sampai dan semua define selection properties, select selection properties, select selection. Ini saya menggunakan 120 sesuai modul bukunya. Lalu ini seperti ini. Lalu modify. Gunakan ini. Oke. Ini saya sesuai data menggunakan 0,25 sampai dinding M12, lalu ininya 1 sesuai. Oke. Oke. Lalu habis itu kita buat pattern define, lalu load pattern. Nah, yang ini kita buat yang super depth modify load. Ini di sini saya menggunakan super depth 0, left 0, depth-nya 1 sesuai modul buku. Lalu kita definisikan mass source. Menggambar elemen kolom. Pilih edit. Sudah sesuai sobat trainer. Lalu kita buat edit story and grid and modify. Nah, ini kita lihat data yang tadi. Oke, nggak perlu. Lalu kita kalau udah menggambar kolom tadi kita masukin aja data yang tinggal ini. Klik aja guys. Klik sesuai ini. Kalau kolom kita masukin sesuai kolom. Klik gitu. Kita main blok juga nggak apa-apa. Di situ masukkan ini buat yang pembolongnya ini bisa. Lalu ya ini kayak buat
sama ini tiga klik-klik ini satu persatu masukin sesuai data. Jadilah seperti ini. Lalu kita kalau sudah sesuai data ini kita buat bentuk induk kita draw bem lalu put terus draw bem kolom put draw bem kolom jelas nggak perlu setelah balok ini terus menggambar elemen flat. Ini kita coba lihat gambar tiga dimensinya seperti ini ya. Tiga dimensi bangunan 5 lantai yang saya gunakan membuat gedung. Menentukan zona tumbuhan. Kita pada menu. Kita buat story dulu. Asing. Lalu set plan view. Set plan set. View dan dan spring frame from salad uniform. Oke, kita gunakan one story. Kita sesuai one story. Ini plan kita pilih yang face. Oke. Lalu kita cari di view. Set plan view, set view, set plan view. Pilih create. Oke. Lalu blok seluruh. Bisa. Salah. Kita asing join lalu resisten. Nah, kita menggunakan yang tombol ini. Oke, sesuai modul buku. Oke. Lalu gambar permodelannya yang seperti yang tadi saya buat sebelum-sebelumnya kayak gini. Lalu menentukan diagram. Diagram kita buka menu select, proper, select properties, lalu select properties, slab selection. Nah, kita menggunakan yang slab 120 ini. Select. Terus
Kan Agus. Bentiran ternyata. Lalu setelah tadi kita gambar lah, gambarnya seperti ini guys, dataran kayak dataran gempa gitu. Pemodelannya. Lalu kita lanjut setelah itu plan dari satu oke. Kita nggak perlu pakai ini sih step masukkan tekan pada struktur ini itu semua. Kita pilih analis, lalu set aktif, aktif decrease freedom. Kita pilih yang ini karena kita masih run. Itu kita mau melihat data tabel pengecekan mode ragam. Kita klik display lalu show tabel lalu yang struktur model seret model 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 seret database struktur output model information. Oke. Nah, muncullah data seperti ini yang kita buat acuan nanti pada membuat RSA. Nanti RSA kita menggunakan ini. Kalau kita Nah, ini kita 99,99 sama 100% proyek itu. Ini kita buat acuan responnya sama tapi ini sudah masih sama. Oke, udah di situ kita apa ini masuk ke RSA. RSA. Kita buka file RSA saya dulu. Ini ini. Bukan ya, ini dalam dengan yang aktif dong. Kita buka aplikasi RSA dulu. Ya, nah, ini kita masuk ke yang ke bab selanjutnya RSA. Dengan hasil tadi yang di atas, di sini saya menggunakan titik koordinat daerah saya, Desa Purwoyoso, di Semarang, tepatnya di Ngalian.
Ini saya memasukkan titik koordinat sesuai yang ada di peta, yaitu bujur lintang 6 titik 9935, bujur 1100 titik 3569, spektrum desain seperti ini. Lalu sini saya menggunakan aplikasi RSA, lalu saya screenshot sesuai data tadi. Sini saya menggunakan tanah sedang, muncullah data-data seperti PGA, PGHM, CRS, CR1, SS1, TLFA sekian, F, FV sekian, SMS, SM1, SDS, SD1, T0, TS. Lalu ini waktunya sekian. Nah, saya masuk ketik data yang tadi di atas, saya masukkan ke sini sesuai data tabel yang ada di atas. Ini saya menggunakan rumus yang ada di atas. Ini saya TA yang tadi di atas ada ini. Lalu kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Perhitungan koefisien respon seismik. Ini saya SDS, ini saya memasukkan data yang tadi dari di atas. SDS ada berapa? Ini 0,493. Lalu satu. Ini sekian-sekian. Lalu CSMAX menggunakan data tabel di atas. Ini saya perhitungan manual, lalu saya ketik, masukkan ke modul laporan. Seperti ini perhitungan eksponen periode juga sama seperti ini. Ini juga saya tulis manual, lalu saya ketik masukkan sini. Setelah analisis dilakukan input. Ini saya masuk ke aplikasi Ataps lagi. Ini saya lewati kan. Ini saya ikut pada modul buku, kita ketik, kita cari perhitungan periode. Setelah analisis kita melakukan ini, kita define lah, lalu load pattern. Nah, di sini saya sesuai modul pada buku, saya tulis statik X, seismik, statis Y, seismik di modi. Ini saya juga menggunakan sesuai pada data. Oke, lalu X sama. Ini saya menggunakan sesuai data. Oke. Lalu penginputan respon spektrum. Kita define function. Lalu respon spektrum. Kita ubah ASCE 7 menjadi 7 sampai X7. Ubah kita menjadi 7 sampai 16. Lalu kita add new function. Nah, seperti ini sesuai pada data. Ini long parent 8, ini ya P. Grafiknya seperti ini. Lalu parameter gempa saya memasukkan data seperti ini. Sini sesuai pada buku RSX. Lalu input gempa spektrum arah X dan Y. Ini, nah oke, ini saya sudah. Ini saya sudah juga, saya oke. Modify, ini lalu pada modul buku
yang ikut adalah rasio dan analis. Nah, untuk menampilkan gaya geser respon ekuivalen, kita coba display, kita coba lalu story respon, dan tampak coba seperti ini. Kita saksikan bentar, kita analis dulu. Oke, bisa modify di situ ke display, ya juga tulis story share. Lalu untuk menambahkan besaran story share, kita tetap pada ya, saya cukup sekian ya tutorial membuat gedung 5 lantai menggunakan aplikasi Etaps ini. Saya cukup sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.